Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita untuk hari ini adalah ayo membayar zakat. Kompetensi dasarnya ada pada nomor KD 3.7, yakni memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Anak-anak, kalian tentu sudah sering sekali mendengar kata zakat. Apa itu zakat? Apakah dari kalian ada yang sudah tahu? Zakat secara bahasa artinya menyucikan atau membersihkan. Maksudnya di sini adalah menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana dengan hukum mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat hukumnya wajib ain atau fardhu ain bagi kaum muslimin yang hartanya telah mencapai nisab. Nisab itu sama dengan batas minimal harta dari seorang muslim yang wajib untuk dizakati. Bagi yang melaksanakan zakat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Hal ini dikarenakan pada setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Zakat merupakan perwujudan dari rukun Islam yang keberapa, anak-anak? Iya, betul. Zakat merupakan perwujudan dari rukun Islam yang ketiga. Dalam Al-Quran, perintah zakat selalu diiringi dengan perintah sholat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan.
Zakat fitrah mulai disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Besarnya zakat fitrah setiap jiwa adalah 1 sya' atau 3,1 liter atau setara dengan 2,5 kilogram. Lalu, benda apa saja yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah? Benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah 1. Bahan makanan pokok, yaitu bahan makanan yang biasa dimakan sehari-hari di daerah masing-masing. Contohnya kalau di daerah kita beras, sedangkan mungkin di daerah yang lain bisa ada gandum, sagu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, uang. Ini sebagai pengganti makanan pokok. Jumlahnya senilai dengan harga makanan pokok pada saat zakat fitrah dibayarkan. Syarat wajib zakat fitrah: 1. Beragama Islam. 2. Masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. 3. Apabila seorang bayi, dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Dan yang keempat, memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Satu, niat. 2. Ada muzaki atau orang yang berzakat fitrah. 3. Ada mustahik, orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang keempat, ada harta yang digunakan untuk berzakat fitrah. Lalu, kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah? Waktu pelaksanaan zakat fitrah yaitu ada waktu wajib, yaitu sejak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh. 2. Waktu lebih utama atau afdol, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. 3. Waktu mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan ada waktu haram, yaitu setelah selesai sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari tanggal 1 bulan Syawal. Kemudian, macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai 1 nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mal ini wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta dengan jumlah dan waktu tertentu. Bagaimana hukum melaksanakan zakat mal ini? Membayar zakat mal hukumnya fardu apabila sudah mencapai nisab dan haul. Nisab artinya bahwa harta telah mencapai jumlah tertentu atau batas minimal dikeluarkannya zakat. Sedangkan haul artinya harta itu telah mencapai 1 tahun dimiliki. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati antara lain harta milik sendiri. Harta tersebut dapat berkembang. Kemudian cukup nisab atau memenuhi jumlah tertentu. Lebih dari kebutuhan pokok. Bebas dari hutang. Dan
lebih dari 1 tahun dimiliki. Harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, uang, kemudian perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikas atau harta temuan. Syarat wajib zakat mal antara lain beragama Islam, merdeka, artinya dia bukan seorang budak atau hamba sahaya, telah mencapai nisab, dan telah 1 tahun dimiliki. Banyaknya zakat mal yang wajib dikeluarkan seorang muslim berbeda-beda, tergantung jenis harta dan jumlah harta yang dimiliki. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang pengertian dan macam-macam zakat. Sudah jelas kan? Sebagai tugas kalian di rumah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar pada buku tugas agamamu. Soal yang pertama, menurut istilah hukum Islam, apa yang dimaksud dengan zakat? 2. Dibagi menjadi berapakah zakat itu? Sebutkan. 3. Sebutkan syarat wajib zakat fitrah. 4. Harta apa saja yang wajib dizakati? Dan yang kelima, sebutkan syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.